Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di video bab 2 pertemuan kedua ini masih mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, sebelum kalian menonton ini silahkan kalian komen nama dan nomor absen di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa komen. Oke, langsung ya. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang terbentuk atau yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A itu tidak sama dengan 0 dan X dan Y itu bagian dari bilangan real. Nah, bentuk fungsi kuadrat ini bisa kita tuliskan menjadi Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Nanti kalian akan tahu setelah memperhatikan materi selanjutnya ini. Oke, yang pertama kita akan gambar fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Nah, untuk menggambar fungsi ini kita lakukan langkah-langkah ini dulu. Yang pertama kita jadikan B dan C-nya itu 0, sehingga fungsinya itu menjadi Y sama dengan AX kuadrat. Nah, kita coba 3 grafik fungsi. Yang pertama dengan A sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1 maka akan menjadi Y sama dengan X kuadrat, karena A-nya ini adalah 1, maka kita cukup tuliskan X kuadrat. Yang kedua adalah A-nya itu negatif 1. Negatif 1 berarti A-nya di sini berubah menjadi negatif 1. Negatif 1 kali X kuadrat itu adalah negatif X kuadrat. Yang ketiga adalah A-nya itu 2. Nah, karena 2 berarti kita tinggal rubah A-nya di sini 2 dan menjadi seperti ini. Oke? Nah, kita cari titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Caranya, untuk tabel yang pertama, kita memakai yang A sama dengan 1 ya. Tadi yang Y sama dengan X kuadrat. Kita masukkan negatif 3 sebagai X-nya. Berarti negatif 3 masuk ke sini. Berarti negatif 3 dikuadratkan itu sama dengan 9. Karena ini masuk ke sini ya. Maka titik koordinatnya adalah negatif 3,9. Dari mana ini? Dari sini. Negatif 3-nya kan X. Negatif 3X. Dan 9 ini adalah Y. Maka hasilnya titik koordinatnya adalah negatif 3,9. Begitu pula dengan titik-titik yang lain ini. Kita coba sampai titik yang X-nya itu sama dengan 3, agar nanti grafik parabolanya bisa lebih halus. Nah, maka dihasilkan titik koordinat yang terakhir adalah 3,9. Caranya sama ya di sini. Tinggal memasukkan ke fungsinya ini. Yang kedua kita masukkan ke fungsi yang negatif X kuadrat. Sama caranya. X-nya kita ambil negatif 3. Negatif 3 dimasukkan ke X. Berarti negatif 3 dikuadratkan dan dikalikan negatif. Maka menghasilkan negatif 9. Dan koordinatnya adalah negatif 3, negatif 9. Ini dari yang seperti tadi. Negatif 3 ini dari X ini. Dan negatif 9 ini dari Y. Kan ini. Nah, seperti halnya dari titik koordinat yang kedua sampai yang terakhir ini. Kita coba dari negatif 3 sampai 3 dan kita hasilkan titik-titik koordinat ini. Yang ketiga sama, tapi yang berubah hanya di fungsi kuadratnya ini. Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, kita cari yang X itu negatif 3. Berarti negatif 3 dikuadratkan dikalikan 2 dan akan menghasilkan 18. Nah, kita masukkan ke koordinat X, Y-nya. Kita hasilkan seperti ini. Seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya tadi. Negatif 3 itu dari X-nya ini, dan 18 dari hasil Y-nya ini, dari fungsi kuadratnya. Seperti halnya sampai koordinat yang terakhir. Nah, setelah kita hasilkan titik-titik koordinat yang sebanyak ini, kita tempatkan ke bidang koordinat satu-satu. Setelah kita tempatkan, baru kita gambar grafiknya dengan menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, gambarnya di yang ini. Ini ya.
Yang grafik yang pertama tadi yang mana? Y sama dengan AX kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat itu ya, Y sama dengan X kuadrat. Itu grafik yang ungu. Yang ini ya, yang ungu ini. Kalau kalian tempatkan titik-titiknya akan ditempatkan di sini. Yang pertama tadi 3, berapa ya? Yang pertama tadi 3,9. Berarti hasilnya di sini ya. Dan selanjutnya kalian hubungkan titik-titiknya, kalian tempatkan titik-titiknya dan dihubungkan. Yang kedua adalah Y sama dengan negatif X kuadrat. Itu letaknya di sini. Menjadi grafik yang terbalik, parabola terbalik. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Itu grafiknya yang hijau ini. Kalian menggambar grafik ini dengan menghubungkan titik-titiknya ya. Yang titik-titik ketemu tadi. Maka dari sini kalian bisa lihat bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat, yaitu grafik ini, yang ungu ini, berupa parabola yang terbuka ke atas. Ini kan berbentuk U kan, U itu terbuka ke atas. Dan yang negatif X kuadrat itu parabola yang terbuka ke bawah. Ini kan berbentuk N kan, N kecil, itu terbuka ke bawah. Dan yang 2X kuadrat juga terbuka ke atas, yang grafik hijau ini. Oke. Dari sini, grafik X kuadrat dengan grafik 2X kuadrat sama-sama terbuka ke atas. Tetapi, yang X kuadrat itu lebih lebar. Kalau di buku tulisannya mungkin lebih gemuk ya. Ini lebih gemuk daripada yang Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, di sini kalian bisa simpulkan bahwa nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Ya kan? Ini tadi. Jika A-nya 2 kan menjadi lebih ramping. Yang 2X kuadrat lebih ramping daripada X kuadrat. Nah, maka jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke atas. A-nya kan, ini kan lebih dari 0. 1 itu lebih dari 0, berarti terbuka ke atas grafik ungunya. Yang A kurang dari 0, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke bawah. Yang negatif 1 kan kurang dari 0, maka gambar grafiknya terbuka ke bawah. Dan yang jika A lebih dari 0 dan nilai A makin besar, maka grafik semakin kurus. Nah, ini tadi contohnya. Yang 2X kuadrat kan lebih kurus daripada yang X kuadrat. Yang hijau lebih kurus daripada yang ungu. Nah, yang terakhir, jika A kurang dari 0, maka A makin kecil, maka grafik makin lebar. Nah, yang negatif 1, yang ini, jika semakin kecil negatifnya, maka akan semakin lebar. Di sini tidak ada contohnya ya. Lanjut untuk contoh ini, persamaan kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 3, maka grafiknya terbuka ke atas karena A lebih dari 0. Berarti kalian cukup lihat koefisien A di sini. Koefisien A kan 2 toh. 2 itu lebih dari 0. Karena lebih dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalau di sini negatif 2X kuadrat berarti dia terbuka ke bawah. Cukup mudah kan? Oke, lanjut. Yang kedua, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Langkahnya sama, tetapi yang berbeda di sini adalah kita masukkan B-nya itu 0 dan C tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Fungsinya Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Nah, tabel yang pertama ini kita masukkan C-nya itu 1, di sini 1, maka menjadi X kuadrat ditambah 1. Dan yang tabel kedua ini adalah C-nya negatif 1, maka kita masukkan di sini negatif 1 dan dihasilkan X kuadrat dikurangi 1. Langkahnya sama, kita coba dari titik X-nya itu negatif 3 sampai 3, kita masukkan ke sini, negatif 3 dikuadratkan ditambah 1 hasilnya 10. Dan koordinatnya adalah negatif 3,10. Sama seperti yang tadi. Di sini negatif 3 itu X dan 10 itu Y. Seperti halnya yang bawah-bawah ini juga sama caranya. Yang ini pun juga sama, yang tabel kedua. Kita masukkan X-nya itu negatif 3 dan kita masukkan ke fungsinya. Maka akan menghasilkan 8. Dari negatif 3 dikuadratkan dikurangi 1. Maka akan menghasilkan 8. Maka koordinatnya adalah negatif 3,8. Negatif 3-nya dari X dan 8 ini dari Y atau fungsi kuadratnya. Di sini dilakukan sampai titik yang ketiga, titik terakhir ini. Langkahnya sama, kita tempatkan ke bidang koordinat titik-titik ini. Dan setelah itu kita hubungkan
titik-titiknya sehingga menjadi gambar grafik atau gambar grafik fungsi parabola ya. Nah ini yang pertama, yang biru ini yang mana? Ayo, yang biru ini adalah fungsi yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, yang ini ya. Dan yang merah ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kalau kalian perhatikan di sini, grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, yaitu grafik biru ini, memotong sumbu Y itu yang berdiri ya, memotong sumbu Y di koordinat ini. Koordinat ini adalah 0,1. Dan grafik Y sama dengan X kuadrat kurangi 1 itu memotong sumbu Y yang berdiri ini di titik negatif 1 atau di titik 0,-1 koordinatnya ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari gambar ini dengan gambar sebelumnya, ada sebuah geseran grafik yang X kuadrat ditambah 1 ini geseran grafik X kuadrat Y sama dengan X kuadrat. Yang tadi kan memotong di 0,0, yang ini naik satu satuan ke atas, dan yang bawah yang Y sama dengan X kuadrat kurangi 1 itu geseran dari Y sama dengan X kuadrat, geser satu satuan ke bawah. Nah, kalau kalian perhatikan seperti itu. Nah, dari sini untuk C positif itu yang plus 1 ini ya, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Kalau yang negatif bergeser sebesar negatif C satuan ke bawah. Ini kan negatif ke bawah, yang positif kan ke atas. Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C itu memotong sumbu Y di titik koordinat 0,C. Nah, ini ya, ini kan memotong di 0,1, yang ini memotong di 0,-1. Kalau kalian perhatikan di sini, negatif 1 kita peroleh dari sini. Cara cepatnya, yang 1 itu diperoleh dari ini. Maka grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah C itu memotong sumbu Y di koordinat 0,C. Kalian cukup lihat koefisien C-nya di sini. Nah, contohnya ini, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 itu memotong sumbu Y di titik koordinat 0,4. Dari mana 4 ini? Dari koefisien C di sini. Kalian tidak perlu menggambar untuk mencari nilai koordinat yang memotong sumbu Y. Cukup lihat di sini ya. Cukup lihat yang di sini. Cukup lihat koefisien C. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Langkahnya sama, tetapi di sini bedanya C-nya itu sama dengan 0. Nah, kita lakukan 4 percobaan di sini, 4 gambar tabel. 4 gambar tabel. Nah, tabel yang pertama adalah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X, yang ini ya. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X, yang ini. Yang ketiga, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X, itu di slide berikutnya. Dan yang terakhir, Y sama dengan negatif X kuadrat kurangi 2X. Nah, ini juga di slide berikutnya. Caranya masih sama. Kalian masukkan dari koordinat negatif 3 sampai 3 di fungsinya ini. Negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 3 itu menghasilkan 3. Dan koordinatnya adalah negatif 3,3. Negatif 3-nya dari X dan 3-nya dari Y. Seperti halnya yang kedua ini juga sama ya. Bedanya hanya di fungsinya ini. Ini fungsi yang kedua. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga masih sama. Ini fungsi yang ketiga, caranya masih sama. Dan ini fungsi yang keempat, caranya masih sama. Dan langkah selanjutnya juga sama. Kita tempatkan titik-titik ini semua tadi di atas bidang koordinat. Setelah ditempatkan, kita hubungkan titik-titiknya menjadi gambar grafik parabola. Ini gambarnya ya, kira-kira. Nah, ini tadi ya, yang grafik merah ini itu adalah grafik yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Dan grafik yang biru ini itu adalah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Grafik yang hijau adalah grafik Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Dan grafik yang ungu adalah grafik yang Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X. Kalau kalian ingin mengetahui grafik-grafik ini, kalian cocokkan dengan titiknya ya. Salah satu titiknya pasti akan langsung ketemu dari tabel yang sebelumnya tadi. Nah,
kalau kalian perhatikan di sini, nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. B-nya ini. Nah, ini yang bawahnya ini. Jika A lebih dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak minimum. Nah, seperti yang ini tadi, yang yang Y sama dengan AX kuadrat dikurangi 2X ya, itu yang biru. Dia memiliki titik puncak minimum. Nih, ini titik puncak minimumnya yang paling bawah. Dan yang jika A kurang dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak maksimum. Itu seperti grafik yang ungu ini. Yang ungu ini tadi adalah Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 2X. Ini titik puncak maksimum. Nah, nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat di sumbu Y, yaitu pada koordinat 0, C. Seperti yang tadi, C ini itu menunjukkan perpotongan terhadap sumbu Y. Nih contohnya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi X ditambah 2 memiliki titik potong di sumbu Y pada koordinat 0,2. Cukup kita lihat nilai C-nya di sini. C-nya kan 2, berarti titik potong sumbu Y pada koordinat 0,2. Dan memiliki titik puncak minimum karena A lebih dari 0. Ini A-nya kan 1. A-nya 1 berarti dia memiliki titik puncak minimum. Seperti grafik ini. Yang memiliki titik puncak minimum itu yang grafiknya terbuka ke atas. Yang ini minimum, 2 ini minimum, dan yang ini maksimum. Yang terbuka ke bawah itu maksimum. Oke, selanjutnya. Nah, tugas. Silahkan kalian kerjakan seperti biasanya. Tulis dulu soalnya ini ya. 3 soal ini tulis. Kemudian catat materi penting dan dikumpulkan. Jangan lupa. Di sini pengerjaan soal ini menggunakan lembaran kertas berpeta. Caranya sama ya. Langkah-langkah untuk menggambar ini. Itu kita buat tabel seperti tadi. Dari koordinat dari X itu negatif 3 sampai 3. Nanti kalian akan menghasilkan gambar yang cukup halus. Oke. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin cukup sekian video Bapak kali ini. Banyak kurangnya Bapak mohon maaf. Dan apabila terlalu cepat, sekali lagi Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pesan Bapak, apabila bepergian jangan lupa membawa masker dan dipakai ya pastinya, dan jika perlu membawa hand sanitizer dan tetap jaga kebersihan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.